Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bagaimana? Kemarin kita sudah belajar tentang sistem gerak pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada hewan. Ya, jangan lupa ya, sebelumnya kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan makhluk hidup, terutama hewan, dengan beraneka ragam karakteristiknya. Salah satunya ciri-ciri makhluk hidup hewan yaitu bergerak. Bagaimana sistem gerak pada hewan? Hewan dikategorikan berdasarkan habitatnya ada 3, hewan darat, hewan air, dan hewan udara. Bagaimana sistem geraknya masing-masing? Yuk kita pelajari baik-baik ya. Air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibandingkan udara. Sementara ikan sebagai hewan di air memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan lingkungannya. Keadaan ini membuat ikan dapat melayang di dalam air dan dengan mengeluarkan energi sedikit saja ikan dapat bergerak. Selain itu, salah satu bentuk tubuh hewan air bentuknya seperti torpedo, seperti yang dimiliki oleh ikan tongkol atau ikan lumba-lumba. Bentuk tubuh seperti ini memungkinkan ikan dapat meliuk-liuk di dalam air dan juga membantunya untuk bergerak lebih cepat. Ada juga nih yang bentuk tubuhnya tipis, streamline yang berfungsi untuk mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ada juga ikan yang bergerak menggunakan sirip pasangan dan sirip tengah yang membuatnya cocok hidup di terumbu karang. Ikan ini tidak dapat bergerak cepat karena tidak menggunakan otot tubuhnya dalam berenang. Hewan-hewan di darat bergerak menggunakan otot dan tulangnya yang kuat. Otot dan tulang tersebut digunakan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi bekas atau elastisitas yang digunakan untuk berbagai aktivitas. Hewan darat mulanya akan mendorong kakinya ke arah tempat berpijak untuk memulai berjalan. Tanah atau lantai tempat hewan itu berpijak juga akan memberikan gaya balik yang arahnya berlawanan dengan arah gaya dorong kaki. Gaya balik inilah yang menyebabkan hewan dapat bergerak maju. Hewan yang bobotnya besar seperti gajah atau badak akan memiliki sifat inersia yang besar pula. Sehingga ketika mereka berjalan, gaya dorong yang diberikan kaki pada tempat berpijak jauh lebih besar dibandingkan dengan hewan yang bobotnya kecil. Gaya yang besar ini digunakan untuk melawan inersia sehingga hewan dapat bergerak. Antara hewan yang satu dengan hewan yang lain memiliki perbedaan dalam hal kecepatan dan kelincahan bergerak. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur tulang dan otot hewan tersebut. Benda apapun yang dilemparkan ke atas pasti akan jatuh kembali ke tanah. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya gravitasi bumi yang menarik benda itu ke bawah. Nah, kenapa nih burung bisa melayang di udara dan tidak jatuh ke tanah ya? Ada yang tahu? Ya, benar. Karena burung memiliki gaya angkat yang mampu mengimbangi gaya gravitasi sehingga ia bisa melayang di udara. Sayap pada burung berfungsi untuk membuat gaya angkatnya lebih besar sehingga burung bisa terbang di atas ketinggian. Sayap burung memiliki susunan kerangka yang ringan, tulang dada dan otot yang kuat. Ketika burung terbang, udara akan mengalir di bagian atas dan bawah burung. Bentuk sayap burung akan menentukan aliran udara bagian mana yang lebih cepat. Ketika burung mengepakkan sayapnya, udara di bagian atas burung akan mengalir ke bawah sehingga menciptakan gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas. Itulah yang menyebabkan burung bisa terbang. Setelah kalian mempelajari gerak pada hewan baik darat, di udara maupun di air, sekarang untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian, Bu Yuli akan memberikan kuis pada kalian dan silahkan jawab di kolom komentar ya. Simak baik-baik ya untuk kuis berikut ini. Berdasarkan struktur tulang dan otot hewan berikut ini, silahkan kalian
Analisislah urutan hewan yang paling tercepat sampai terlambat serta berikanlah alasannya. Ya, silahkan tuliskan jawaban kalian di kolom komentar, tulis nama dan kelas kalian, serta nomor absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.